Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu di belakang sudah ngantuk. Saya doakan mudah-mudahan selamat dunia dan akhirat. Semoga Allah turunkan rahmat dalam hidupnya. Saya doakan mudah-mudahan rezekinya barokah. Tapi ibu-ibu yang tidak mau menjawab doa dan salam saya, pulang pengajian ini saya doakan mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Tuman gitu. Karena salam adalah ucapan bagi orang-orang yang beriman. Dan salam adalah ucapan penduduk-penduduk surga yang Allah gambarkan waqilan salaman salama. Kelak ketika kalian masuk surganya Allah, ketika kalian saling bertemu, kalian akan bertutur sapa dalam kebaikan dan keselamatan. Sebagai ciri orang-orang yang beriman, orang yang mencintai Allah, mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka setiap bertemu salinglah bertegur sapa yang diawali dengan kalimat salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gara-gara diancam, yang bajunya hitam jawabnya paling kencang. Ketahuan kalau takut suaminya kawin lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadika as-salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah Bismillah ma syaa Allah la yasrifu as-su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billah. Para alim ulama, para kiai, para tuan-tuan guru, para guru ta, terkhusus kepada seluruh imam dan takmir Masjid Al-Muhajirin di PLBN Entikong. Semoga Anda semuanya mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruh aparatur pemerintah, baik TNI ataupun sipil, yang saya hormati, yang mewakili Kapolsek, atau jangan-jangan Kapolsek, Kapolsek no pewakil, mewakili Kapolsek Entikong, kemudian sahabat-sahabat yang menjaga perbatasan yang tergabung dalam Pamtas, para sahabat-sahabat semuanya. Karena tadi dalam sambutan itu merinding rasanya badan saya ketika saya mendengar ternyata yang ada di hadapan saya, saudara-saudaraku seiman, saudara-saudaraku seaqidah, ternyata Entikong adalah potret kecil Indonesia. Di dalamnya ada Bugis. Halo yang Bugis. Halo Bugis. Halo Bugis. Aga Kareba. Purane Mandre. Pura.
Saya juga mendengar wonten saudara-saudara kula tiyang Jawi. Jawa ini wonten nggih. Ada Jawanya, Pak. Jawa ini pundi, Pak? Jawa ini pundi? Jatim nopo Japon, Pak? Sebab yang saya tahu, ngapunten, Pak, Jawa itu cuma 3 loh. Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah. Kok tiba-tiba di NT muncul Japon? Saya itu kalau bingung nih. Mas Karjo, Japon niku napa? Jawa Pontianak. Oh, bukan Jawa Pontianak, tapi Jawa Pontang Panting. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya dengar juga saudara saya dari Madura. Ada Madura? Ada Madura nah? Ya kamu masih Madura? Mana tadi ada orang Madura satu itu? Saya nambian. Retan gula Madura anak gula pada kentoropan ini. Saya insya Allah malam ini, insya Allah tidak akan saya kecewakan, walaupun mungkin ceramah saya cuma sekitar 8. Kasih sayang Allah. Hati saya menangis, Pak. Saya sering lewat di tempat ini. Tapi ternyata saudara-saudara saya yang di sini yang sering mendoakan saya dalam kebaikan. Setiap saudara masuk masjid berdoa kepada Allah. Allahumma ighfir li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Saudara mendoakan saya yang tengah lewat. Padahal boleh jadi ketika saya didoakan oleh saudara, saya sedang bermaksiat kepada Allah. Hati manusia tidak ada yang tahu. Hari ini yang paling baik, boleh jadi besok dia yang paling buruk. Hari ini yang paling buruk, tapi kalau memang Allah mau, esok dia yang paling baik dan paling hina saudaramu yang sedang salah di jalan Allah. Sebab boleh jadi ketika Allah berkalam, "Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun." Yang paling jahat hari ini, besok paling baik. Maka pesan saya kepada seluruh jamaah, Allah mengingatkan dalam Quran, "Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah." Allah sudah menetapkan bagi dirinya bersifat kasih sayang. Sebesar apapun dosa kita kepada Allah, tapi kalau memang kita mau kembali bertaubat kepada Allah, Allah membuka pintu taubat selebar-lebarnya. Kapan pintu taubat itu ditutup oleh Allah? Innallaha la yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah pasti menerima taubat seorang hamba selagi nyawa tidak berada di ujung tenggorokannya. Malam ini kita hanya berharap kepada Allah, berkat kasih sayang Allah. Dahulu kita yang bermusuhan, dahulu yang kita saling benci, dahulu kita saling ribut, kita awali malam ini dengan niat yang sama untuk tak bukan pertemuan kita yang terakhir di dunia ini, dan kelak bersama dengan junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tentu tidak lupa saya berterima kasih kepada seluruh panitia. Kadang kita lupa kepada makhluk, Pak. Halo Pak Polisi, Mas, saya itu kalau tadi matur kali jenengan ini. Kapan terakhir kali minta maaf sama istri? Kapan? Lebaran. Suami macam apa? Ketua masjid, kapan terakhir kali istrimu minta maaf?
Balik lagi. Bila istri awak minta maaf dengan awak? Lupa 12 tahun yang lalu. Halo ibu. Di samping ibu itu ada perempuan paling cantik di dunia. Itu istri saya. Namanya Mia Sumiati binti Jafar. Bukan anaknya kiai itu. Bukan anaknya pejabat. Anaknya preman. Tapi preman soleh. Tiap hari di masjid, Pak. Kok di masjid terus? Kalau pulang ke rumah dimarahin sama istrinya. Bu. Ibu. Ibu. Nggak boleh bohong ya, ini masjid ya. Buat ibu-ibu yang belum sempat buka malam ini, silakan buka live TikTok saya. Ini lagi live TikTok ini. Channelnya Zen Muhsin Official. Ya, biar yang di luar bisa menikmati pengajian ini. Bu, ibu, kalau tetanggamu baik, ibu balas apa? Kalau tetanggamu jahat, ibu balas apa? Jahat. Mana deh? Jangankan tetangga, laki awak, ini contohnya satu, Pak Kapolsek. Ini sering dimarahin istri nampaknya ini. Biasanya polisi itu kan tinggi besar, ini kurus kerempeng ini. Ini berarti ini makan hati hidupnya, Pak. Bu, malam ini kita terima kasih sama panitia. Pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yaskurullaha man la yaskurun nas. Tidak mungkin kamu pandai berterima kasih kepada Allah kalau kepada sesama manusianya saja kamu tidak pandai berterima kasih. Bagaimana mungkin kita disebut orang bersyukur, menikmati keadaan masyarakat yang aman, adem, ayem, tentrem, tanpa bantuan, tanpa usaha yang berat dari anggota kepolisian? Bagaimana mungkin kita merasa aman di ujung negara perbatasan Indonesia dan Malaysia? Berapa meter kita berada di ujung sana? Bagaimana mungkin kita bisa tidur nyenyak kalau tidak dijaga oleh teman-teman Tentara Nasional Indonesia? Maka oleh karenanya, terima kasih untuk teman-teman Pamtas. Anda sedang berjihad di jalan Allah, menjaga negara bagian dari jihad. Kalau Anda mati dalam menjaga negara, berarti Anda mati dalam keadaan syahid. Paham? Paham? Sudah paham? Karena sudah paham, cukup sampai di sini saja. Ini 5 jam saya dari Pontianak, 6 jam sampai ke sini. Saya hanya berharap kepada Allah, mudah-mudahan ibu, bapak, semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang baik, jadi hamba Allah yang salih, jadi hamba Allah yang takwa, dan selalu berbagi kebaikan di antara sesama. Perbedaan itu mesti ada. Bahasa kita berbeda, warna kulit kita tidak sama, budaya kita tentu berbeda. Tapi walaupun begitu, walaupun kita berbeda asal usul, tetapi ketika kita mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ulangi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ulangi. Muhammadur Rasulullah. Ketika kalimat ini diucapkan, berarti sebenarnya Allah sedang mempersaudarakan kita karena iman. Saudara saya, adik saya, anak saya, kacong, dipersaudarakan oleh Allah dengan daeng.
Rustam. Disaudarakan dengan Pak Sukarjo, walaupun sering ditangkap. Pernah ditangkap kan? Oh enggak pernah. Kalau bisa jangan pernah dan. Dipersaudarakan dengan Pak Muslimin, dipersaudarakan semuanya nih Pak. Lantas alasan apa kita saling membenci? Kalau itu adalah saudaramu, kalau saudaramu keliru, ingatkan. Kalau saudaramu belum baik, doakan kepada Allah. Maka insya Allah hidup kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka malam ini yang hadir di masjid ini, saya sampaikan kabar baik dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ma min muslimain yaltaqiyani wa yatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Tidaklah dua orang muslim mereka bertemu, duduk bersama dan bersalaman, melainkan Allah pasti mengampuni dosa keduanya sebelum mereka berpisah dari majlis itu. Dari tadi sore saya sampai ke tempat ini bersama istri saya, anak, dan seluruh tim kami. Kami disambut dengan baik. Terima kasih dengan sambutannya. Kami dihidangkan dengan makanan yang enak. Pesan Allah kepada saya dan anda semuanya, wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Kalau kamu dihormati orang lain, halo Bu, halo mak, sehat semuanya? Ada yang sedang sakit? Tak ada? Mak, mama entikong yang suka ngomelin suami, ngat, yang suka nak ngomongin tetangga. Halo mak entikong, kalau ndak ngomongkan tetangga satu hari badan keluar gatal-gatal. Ada je hal nengok orang lalu tu. Pertama normal. Pagi habis solat subuh berjamaah di masjid. Salat subuh berjamaah di masjid, ikut pengajian di masjid. Kiainya ngingetin, ibu-ibu para jamaah salat subuh, jaga lidahnya, sebab kata Nabi, kata ustadznya, waktu subuh, al-muslim man salimal muslimin min lisanihi wa yadihi. Muslim yang baik, ya ibu-ibu jamaah subuh, adalah yang mampu menjaga lidahnya untuk tidak membicarakan orang lain dan menjaga tangannya biar nggak nyakitin orang lain. Itu kata ustadznya. Des keluar dari pagar masjid jam 6:30, nggak ngomongin orang, yang diomongin cuma ustadznya. Capek aku dengar ceramah Pak Ustadz tuh. Kata dia, apa pula? Tiap pagi yang diomongkan masalah jangankan ngomong tetangga, ngomong tangga. Macam dia aja, nggak ngerti tangga aku, macam mana mula tetangga aku tuh, kata dia. Mak, kalau ada orang bersalah, maafkan. Orang yang hebat itu adalah orang yang mau meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Tetapi yang lebih hebat lagi adalah orang yang mau memaafkan kekeliruan dan kesalahan orang lain dalam hidupnya. Maka pentingnya kita belajar melalui Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam ini. Mudah-mudahan lepas pengajian, tema yang diambil dengan semangat Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam meneladani akhlak Nabi Muhammad dalam membangun generasi muda yang berakhlak dan religius. Pada akhirnya semuanya akan mati. Kalau kita sudah mati, apa yang kita tinggalkan? Pasti anak dan keturunan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat hampir 15 abad yang lalu, Rasulullah tidak meninggalkan harta, Rasulullah tidak meninggalkan jabatan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan kekuasaan.
Apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Dan ini yang akan kita bicarakan malam ini dengan para jamaah. Apa kata Rasulullah? Taraktu fikum amrain. Wahai jamaah yang ada di Entikong, aku tinggalkan, kata Nabi, dua perkara kepada kalian. Lan tadillu, tidak akan pernah kalian tersesat dalam hidup kalian. Bisnis kalian tidak akan salah, jabatan kalian tidak akan keliru, hubungan kalian dengan orang lain tidak akan pernah bermasalah selagi kalian berpegang teguh kepada dua perkara yang aku tinggalkan kepada kalian. Lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kalian pasti tidak akan tersesat selama-lama. Orang Intikong yang punya masalah ekonomi, masalahnya akan dikeluarkan oleh Allah. Yang punya masalah dengan istri dan keluarga, yang punya masalah dengan tetangga, yang punya masalah terhadap dirinya, ketika berpegang kepada perkara pertama, yakni kitabullah, Al-Quranul Karim, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah hidupmu aman, hidupmu tentrem, hidupmu bahagia, dan pasti selamat kelak ketika menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma salli ala Muhammad. Sudah jam berapa? Masalahnya apa? Kan saya cuma lihat jam. Allahumma sholli ala Muhammad. Inilah indahnya berislam, Ibu. Kalau kita sudah duduk bersama ini, pertama Allah turunkan kebaikan, Allah hilangkan permusuhan, Allah hilangkan rasa sombong, Allah hilangkan rasa-rasa yang lain di antara kita. Coba kalau masuk masjid itu semuanya sama. Kalau di tentaramu yang pangkat paling rendah mungkin kopral 2. Apa? Kopral 2 ya? Paling kecil apa? Prajurit 2. Rampok yang paling tinggi bersama Panglima Kodam, Maijen Jamalul Lail. Saya sampaikan kepada beliau, kalau sudah masuk masjid, Panglima, tidak ada perbedaan. Pangkat yang paling rendah sampai yang paling tinggi semuanya sama di hadapan Allah. Beberapa hari sebelumnya saya ceramah di Mapolda Kalimantan Barat. Saya sampaikan sama Bapak Jenderal Pipit Rismanto. Saya sampaikan, Pak Jenderal, kita adalah umat yang sama. Allah Tuhan kita satu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi kita. Al-Quran sebagai kitab pedoman hidup dan mati kita. Salat sebagai sujud kita kepada Allah. Amal soleh kita landasannya adalah Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika masuk masjid, semuanya berdiri sama. Tidak ada yang jenderal, tidak ada yang prajurit, tidak ada yang panglima, tidak ada orang kaya, tidak ada yang miskin, tidak ada pejabat, tidak ada yang rakyat, semuanya sama. Kalau seandainya yang imam itu seorang kopral, tapi kemudian makmumnya adalah jenderal, tidak ada urusan. Karena kewajiban dalam kehidupan sosial ketika menyangkut kehidupan manusia tergantung kepada pangkat dan jabatan. Tapi ketika menghadap Allah semuanya sama. Tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Maka imam membalikkan badan ke belakang. Aqimu sufufakum, atau istaw wa tarasu, atau mengatakan kalimat sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis salat. Ada 20 kalimat berbeda yang diucapkan oleh imam ketika akan memimpin salat. Tidak peduli siapa imamnya. Maka dia seorang jenderal,
Apakah hanya sekedar seorang prajurit? Apakah dia orang kaya atau orang miskin? Tetapi selagi di dalamnya memiliki ilmu sesuai dengan fungsi dan kewajiban seorang imam, maka kita harus patuh dan tunduk kepada perintah imam. Imam takbir, makmum ikut takbir. Imam ruku, di belakang ikut ruku. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang taat kepada peraturan dan undang-undang. Maka menjadi aneh kalau kita umat Islam masih selalu berupaya untuk mencari celah dan cara untuk melanggar hukum-hukum Allah dan juga hukum pemerintah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Selepas imam sholat, biasanya imam memimpin zikir. Ada yang tidak berzikir bersama imam, tidak masalah. Karena mungkin ada kesibukan. Ada juga dengan zikir yang jahar atau yang keras. Ada juga dengan zikir yang sir. Tidak persoalan, Pak. Jangan sampai perbedaan-perbedaan yang ada di dalam bab furu'iyah menyebabkan kita ini ribut, Pak. Paham? Di belakang saya ada ketua MWC NU. Asmai panjenengan sinten? Si Wijianto. Saya sebagai wakil Katib Syuriah PWNU Kalimantan Barat hanya ingin menyampaikan satu hal, bahwa Nahdlatul Ulama itu harus hadir sebagai peneduh dan penyejuk. Perbedaan yang ada selagi tidak mengarah kepada perpecahan umat, itu adalah bagian dari rahmat Allah. Sikapi perbedaan itu dengan tasamuh, lapang dada, tidak usah merasa benar sendiri. Tetangga kulon itu, ada tetangga saya umurnya sudah 80 tahun lebih, Pak. Biasa jadi imam sholat subuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Boleh saya minum? Dari tadi disiapin gak ada yang nyuruh, Bu. Ini panitianya membingungkan juga ini. Boleh minum? Sudah telat. Nggak disuruh juga saya minum. Aus. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Subuh-subuh hujan. Biasanya yang istiqomah ngimamin itu si Mbak ini umurnya 83, Pak. Ditunggu, ternyata Mbak ini nggak hadir karena ada udzur, tidak sholat berjamaah ke masjid. Selepas sholat subuh itu dari Banyumas, anaknya saya panggil, "Le, sini Le." "Ada apa Pak Kiai?" "Mohon maaf, suaranya itu agak bindeng, Pak." Bindeng kalau bahasa Indonesia apa ya? Sengau. Suara anaknya sengau. Bahasanya tidak jelas. Saya dengerin kan baru bangun. "Le, mana sih Mbah kok nggak ngimamin sholat?" "Said mau tak?" "Hah? Said? Maksudnya Said? Ngit mana?" "Oh, sakit kepala." Ya suaranya bindeng kan, Pak. Hanya saya tanya, "Sudah berapa hari Bapak sakit?" "Sudah 5 hari." "Sudah 5 hari. Sekarang gimana?" "Alhamdulillah, Maunat udah meninggal." "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Bukan meninggal, Pak Ustaz, mendingan. "Oh, mendingan." Saya pikir meninggal. Ini yang keliru yang mana? Apakah yang mengucapkan, apa yang mendengar? Yang keliru yang mana? Dua-duanya.
Yang mendengar tidak paham siapa yang mengucapkan. Yang bicara juga tidak paham siapa yang diajak bicara. Ini kan kadang-kadang mohon maaf, di tengah-tengah kita ini kan selalu ribut perkara-perkara kecil, Pak. Yang sebenarnya tidak masuk pada prinsip-prinsip dasar akidah dan syariah. Nah, ini tugasnya NU ini, untuk mendamaikan ini. Tapi ini hanya masalah bab furu'iyah. Mohon maaf, mohon izin, karena kita ini jauh di ujung. Ratusan kilo kita dari kota Pontianak. Ada yang takbir Allahu Akbar. Ada yang begini. Ada yang Allahu Akbar di atas dada. Ini umatnya Rasulullah semua. Ada yang di tengah pusar Allahu Akbar. Ada juga yang tidak mengangkat tangan tapi tidak begini, tapi di samping Allahu Akbar, tidak begini. Yang benar yang mana Ustaz? Benar semua. Karena semuanya punya dasar dan punya dalil hukum. Untuk apa kita memperdebatkan itu? Dan itu sudah selesai oleh ulama-ulama kita sebelum kita. Ada Imam Hanafi yang tidak kunut. Pengikut Imam Hanafi paling banyak di negara Cina, India, dan Pakistan, serta negara Turki. Salat subuh tidak berkunut. Ada yang kunut, tapi sebelum rukuk. Namanya Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i. Sebelum rukuk, Allahumma hdina fi man hadait. Setelah selesai kunut baru rukuk. Yang ketiga, ada muridnya Imam Anas tadi, namanya Imam Syafi'i. Beliau berkunut setelah rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma hdina fi man hadait. Imam Syafi'i. Muridnya Imam Syafi'i berbeda. Namanya Imam Hambali, yang dikenal dengan Imam Ahmad bin Hambal. Jarang kunut. Kunutnya ketika terjadi musibah besar, seperti angin, topan, gempa bumi, dan bencana, maka kunutnya sering disebut sebagai kunut nazilah. Semuanya benar-benar. Karena ulama yang 4 tadi adalah ulama mujtahid. Beliau tidak pernah berdebat. Imam Hanafi berada di Basrah, Irak. Sementara Imam Malik berada di Madinah. Walaupun tidak pernah bertemu, beliau tidak pernah saling menulis surat untuk memperdebatkan hukum. Belum pernah. Imam Syafi'i walaupun kunut dan gurunya kunut sebelum ruku, beliau tidak pernah mendebat gurunya. Pun Imam Malik tidak menyalahkan muridnya. Tapi Imam Syafi'i juga tidak menyalahkan muridnya yang bernama Imam Hambali. Ribuan tahun berikutnya, 1200 tahun berikutnya, muncul di Entikong Imam mujtahid, bukan. Mujtahid mutlak, bukan. Fuqaha juga bukan. Cuma muttaba'ah, cuma ikut kepada ulama dan imam terdahulu, malah sering ribut. Tinggalkan itu. Contoh akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ada perbedaan, kalau zaman sahabat, zaman Rasulullah, perbedaan itu tinggal nanya kepada Rasulullah. Rasulullah wafat, perbedaan muncul, tanya sahabat. Ternyata sahabat berbeda. Wafatnya sahabat menimbulkan perbedaan hukum yang lebih luas. Karena Islam sudah menyebar ke berbagai penjuru bumi. Maka ulama muridnya sahabat disebut dengan tabi'in. Tabi'in wafat, punya murid namanya tabi'ut tabi'in. Perdebatan semakin panjang. Tetapi semuanya kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian kembali kepada ijma' dan batakan para ulama. Serta kias atau analisa dan analogi ulama. Maka akhlak Nabi adalah mempersatukan umat. Perbedaan tidak boleh ada, walaupun perbedaan itu niscaya ada, tetapi tidak menjadi perdebatan yang panjang.
Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu, ibu punya tetangga non muslim tidak? Punya. Ibu baik tidak? Alhamdulillah, itu akhlak Nabi, Pak. Hati-hati. Hati-hati. Ini zaman seperti sekarang ini banyak narasi-narasi kebencian. Seakan-akan dialah paling solih, orang salah semua. Ingat, ibu. Ibu. Kalau ibu solih, itu baik. Tapi ketika ibu merasa paling solihah, itu masalah. Pak Karjo. Wah, ini polisi siap terus, Bu. Jadi ngeri saya jadinya ini. Mas Karjo. Kalau tetangga sampean salah, langsung tangkep apa maafkan? Maafkan, Pak. Lurusin maksudnya gimana dulu. Maafin apa tangkep? Lihat tindakannya, berarti hebat beliau, tepuk tangan untuk Pak Karjo ini. Itu jadi polisi, Pak. Jangan ucuk-ucuk. Saudara tentara. Kalau tiba-tiba ada orang yang menamparmu, apakah kamu mau memaafkan? Atau langsung maafin Pak Kiai? Maafin tapi begini. Halo. Halo para polisi dan tentara. Halo Ibu. 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 Kalau ada tetangga yang jahat, maafkan tidak? Kata siapa? Kayak nggak yakin melihat ibu-ibu entikong ini. Tuh lihat istri saya. Istri saya itu wanita paling solihah, Ibu. 26 tahun mendampingi saya dari miskin sampai sekarang yang nggak kaya-kaya ini. Tapi istri saya baik, Pak. Istri saya itu baik. Sampai hari ini 26 tahun anak saya, Mas Kacong. Istrimu masih sering minta duit. Masih sering. Allah. Contoh umikmu itu. 26 tahun Pak istri saya nggak minta duit. Kok bisa pakai? Ada doanya? Nggak ada. Caranya gimana? Ya nggak pakai cara. Kok bisa 26 tahun nggak pernah menuntut uang belanja? ATM-nya sama dia semua. Kita ini umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang lain yang berbuat salah kepadamu, maafkan. Bahkan sebelum orang itu meminta maaf kepadamu, maafkan. Saya punya tetangga. Ini tanya istri saya ini. Tetangga saya itu Tionghoa. Cina, namanya Aliong. Boleh cerita sebentar? Suatu hari Aliong lagi cuci mobil, Pak. Saya nggak ada kegiatan dakwah. Tiba-tiba Aliong nanya sama saya, "Selamat pagi Pak Kiai." "Pagi." "Ada apa Pak Aliong?" "Pak Kiai nggak kemana-mana kok?" "Enggak. Biasanya Pak Kiai jarang di rumah." "Boleh saya tanya Pak Kiai?" "Boleh." "Mau tanya apa Pak Liong?" "Kebetulan agamanya Kristen." "Tapi Pak Kiai jangan marah, ho." Saya jawab, "Gimana mau marah? Kamu aja nanya belum." "Tapi nanti Pak Kiai malah, ha?" "Malah gimana? Ini bab sensitif Pak Kiai." "Babnya apa dulu?" Pertanyaannya simple dan membuat saya kaget, Pak. "Pak Kiai, kenapa orang Islam jarang kaya?" "Kenapa orang Islam susah kaya?" katanya. Coba mau dijawab gimana, Pak? Orang Cina nanya, orang Islam kok susah kaya? Kalau Bapak ditanya begitu gimana? Saya kaget. "Serius Yong pertanyaanmu?" "Serius Pak Haji." "Gini Yong, orang Islam tidak dilarang kaya,
Karena miskin juga tidak dilarang. Kalau mau jadi kaya, ya walaupun nggak kaya-kaya terlalu hebat, yang penting hartanya halal, dari pekerjaan halal, dari bisnis yang halal, dan kemudian diinfakkan atau dibelanjakan kepada perkara yang halal. Oh, aku pikir orang Islam salah doa, ho. Salah doa? Maksud kamu gimana? Aku lihat kalau lewat masjid orang Islam itu Pak Kiai tangannya minta, kepala geleng-geleng, ha. Yang mana? Itu yang biasa begini. Oh, itu lagi baca tahlil, Yong. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu dia. Makanya orang Islam susah kaya, ha. Tangan minta tapi kepala geleng-geleng, malaikat bingung, ho. Kenapa saya nggak marah? Itu kenapa marah? Namanya orang nanya. Saya balik nanya, Yong, kenapa orang Cina itu gampang kaya? Oh, Pak Kiai mau tahu? Mau dong. Kalau orang Cina baca doa, dia minta sama 8 dewa. Caranya, ambil setanggi, tahu setanggi? Setanggi? Tahu setanggi? Dupo nih lupa. Dupa. Orang Cina kalau pagi-pagi dia bakar setanggi, dia ngadep timur minta sama dewa timur, ha. Dewa timur tak kasih, dia ngadep ke barat. Dewa barat tak kasih, dewa selatan, ha. Selatan tak kasih, ngadep timur lagi, ngadep bar 8 penjuru mata angin. Kalau satu dewa tak kasih, berarti ada 7 dewa yang kasih, ho. Pikir-pikir bener juga doa kayak gini nih. Apa yang mau saya sampaikan? Akhirnya saya sampaikan kepada Al-Yong. Islam itu tidak dilarang kaya, tapi walaupun kaya, tetapi dituntut untuk hidup sederhana dan tidak menyombongkan diri. Daeng Rustam boleh kaya, tidak ada larangan. Bang Kacong nggak boleh dilarang jadi kaya. Lah, siapa yang larang kaya? Nggak dilarang. Tapi ketika Anda dan semuanya ini menjadi orang kaya, yang harus dijaga adalah sikap hatimu. Apakah kekayaanmu menyebabkan kamu bersyukur kepada Allah, menjadikan hartamu itu sebagai harta yang halal dan barokah? Sering kita ditanya, apa makna barokah? Barokah itu adalah bertambahnya kebaikan di dalam setiap perkara, atau ziyadatul khairi ada kulli syai'in. Mobilnya biar barokah, bawa sholat ke masjid, jangan bawa ke tempat yang lain. Biar jabatanmu barokah. Mana camat? Ada Pak Camat? Siap. Kepala apa ini? Di kecamatan sebagai kepala apa? Perencanaan keuangan. Waduh, ini nampaknya mata duitan juga ini. Guyon Pak. Wakil camat ingat, jabatan itu barokah kalau dipergunakan sebaik-baiknya di jalan Allah. Jangan persulit sesuatu yang sebenarnya mudah. Kalau memang bisa selesai hari ini, kenapa menunggu besok? Tentara, jaga perbatasan negaramu, karena ibadah kepada Allah bisa Anda lakukan melalui itu. Yang penting niatnya sama dengan doa Nabi Allah Ibrahim, Rabbij'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikan tanah air Indonesia ini sebagai tanah yang aman dan tentram. Tapi ingat, potensi-potensi keburukan baik secara pribadi atau merusak tatanan bernegara, itu tanggung jawab Anda. Oh, hati itu. Ini sini lagi. Mas Karyo. Nanti di akhirat dipanggil sama malaikat. Dikasih catatannya satu-satu, dipanggil. Sukarjo. Labbaik wa sa'daik ya malaikat. Maju. Siap malaikat. Nama kamu siapa? Nama Anda siapa? Siap Sukarjo.
Pekerjaan polisi malaikat. Di mana? Polsek mana? Entiko. Apa jabatan Anda? Jabatannya apa? Panit Sabara. Baik. Wah, bagus ini. Satuan anti bandit dan huru-hara. Wah, bagus ini. Nilainya A semua, hijau semua. Oh, bagus. Pak Soekarjo bilang sama malaikat, bagus malaikat. Bagus semua ini. Bagus apanya? Buka lagi. Zoom lagi. Oh iya malaikat. Ada yang merah satu. Apa masalahmu? Iqra kitabak. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Baca kitab amal perbuatanmu. Wahai Pak Soekarjo, Pak Polisi, baca catatan amalmu, cukuplah dirimu menjadi saksi perbuatanmu sendiri. Ternyata di situ ada sesuatu. Begini malaikat, waktu itu di mana? Saya pulang pengajian. Dari mana? Masjid Al-Muhajirin. Terus tiba-tiba ada yang serempetan di jalan. Terus ya saya persilakan, ini urusan Polantas. Tapi saya tanya, mau damai di tempat apa tidak? Oh, ternyata masalah. Apa kata malaikat? Tunggu dulu. Saksinya siapa? Siap malaikat, tentara, malaikat. Siapa? Panggil. Ini yang dipanggil. Asmai panjenengan sinten? Nggih. Bakti. Bakti dipanggil. Maju. Ini baru simulasi. Aslinya nanti. Panggil semuanya. Kalau memang baik, Allah akan balas baik. Tapi kalau buruk, Allah pasti akan membalas yang lebih buruk. Karena apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat baik, Allah akan balas kebaikannya. Tapi siapapun yang berbuat buruk, Allah tidak lupa dengan keburukannya. Mumpung masih hidup, contoh kita adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah ucapkan dalam Quran, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekedar laki-laki dan ayah dari kalian, tetapi Rasulullah Muhammad adalah utusan Allah dan penutup para nabi-nabi sebelumnya. Kenapa Nabi Muhammad? Allah menyebutkan di dalam Quran, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Contoh utama adalah nabimu. Kalau mencontoh ayahmu, ayahmu punya kekurangan. Mencontoh ibumu, ibumu punya kekurangan. Mencontoh gurumu, gurumu tentu tidak terlepas dari kesilapan dan kehilafan. Mencontoh orang lain juga tidak sempurna. Tapi ketika mencontoh nabimu, ibadah nabimu adalah ibadah yang terbaik. Padahal Allah sudah menjamin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makhluk pertama yang masuk surga adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diperkenankan Allah membuka pintu surga adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang membuka surga adalah Rasulullah. Dan ingat apa firman Allah ketika Allah menciptakan Adam. Selesai Adam diciptakan, silakan buka di dalam kitab yang ditulis Imam Al-Hakim di dalam kitab Mustadraknya. Allah berfirman dalam hadis qudsi selepas menciptakan Adam, "Ya Adam, laula Muhammad ma khalaqtuka wa ma khalaqtul jannah." Wahai Adam, kamu jangan senang dulu. Wahai Adam, kamu jangan bangga dulu.
Wahai Adam, kamu jangan bahagia dulu. Aku menciptakanmu bukan karena semata-mata itu saja. Aku menciptakanmu karena aku menciptakan hambaku kelak yang bernama Muhammad. Kalau bukan karena hambaku yang bernama Muhammad, tak mungkin aku ciptakan engkau Adam. Dan kalau bukan karena Muhammad, surga takkan pernah aku ciptakan. Berarti hutang kita besar. Hutang besar kita kepada Allah melalui apa? Penciptaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa Allah menciptakan Nabi Muhammad, tak mungkin Allah menciptakan Adam. Adam tidak diciptakan, tak mungkin datuk nenek moyang kita ada. Datuk nenek moyang kita tidak ada, berarti ibu bapak kita tak ada. Ibu bapak kita tak ada, tak mungkin kita ini ada. Maka sebagai bentuk terima kasih kepada Allah dan terima kasih kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suatu masa ada seorang musyrik yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Muhammad, dulu aku dan kaumku pernah mengusirmu dari Makkah dan engkau tidak melawan kami. Tapi hari ini engkau datang lagi ke kota Makkah, mengambil alih kota Makkah. Apakah hari ini engkau akan mengusir kami?" Jawaban Nabi singkat, "Tidak. Innama ana rahmatun muhdatun. Sesungguhnya aku ini adalah rahmat Allah yang Allah hadiahkan untuk kalian semuanya. Ibadah yuk ikut Nabi, amal soleh contoh Nabi, rumah tangga ikut Nabi, yang jadi pejabat ikut Nabi, maka insya Allah kehidupan kita akan bahagia dari dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin, amin." Sudah jam berapa sekarang? Lanjut gimana Pak Mas? Gak apa-apa ibu-ibu yang ngantuk, gak apa-apa, sambil tidur juga gak apa-apa ibu. Gini Pak. Kalau bicara rumah tangga, semuanya pasti punya masalah. Oke, Pak Dokter, ini kan kepala puskesmas. Boleh jujur? Boleh jujur ya? Ya. Mending sampean mati dulu atau istri? Berat. Ya. Mending suami dulu. Kok bisa? Berarti hidupmu tidak bahagia. Sains tuh nih. Pun pindah mawon lek. Anak gula kacong, mending bini nama TKD nama sambian. Alah gombal semua ini. Padahal dalam doanya, ya Allah, aku sudah tidak sanggup lagi bersama istriku ya Allah. Aku minta tolong ya Allah. Tak perlu kau sadarkan istriku ya Allah. Cukup kau ambil nyawanya saja ya Allah. Ya Allah. Yuk selawatan sebentar. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Yuk bareng. Ya Rabbi Mustafa. Terus.
Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa, Du Gusti Allah bil Mustafa, dengan kemuliaan Nabimu, Nabi pilihanmu, manusia pilihanmu yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balligh maqasidana, sampaikan seluruh niat dan hajat hidup kami ya Allah. Waghfir lana ma madha, dan ampunkan dosa kami di masa yang lalu. Ya wasi'al karami, duhai Allah zat yang maha mulia dan maha luas kemuliaannya. Syair burda ini ditulis oleh wali Allah yang bernama Imam Syarafuddin Busiri. Imam Syarafuddin Busiri murid dari wali Allah yang bernama Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi murid seorang wali Allah yang bernama Imam Abul Hasan As-Sazili. Kenapa beliau menuliskan qasidah burdah ini? Saking rindunya beliau, saking cintanya beliau, saking ingin bertemu dengan kekasih hatinya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernahkah kita rindu kepada Nabi? Sementara Nabi selalu merindukan kita. Pernahkah kita ingin bertemu Nabi? Sementara Nabi selalu menyebut nama kita semuanya. Kita selalu berkata, aku cinta Nabi. Tapi ternyata amal kita tidak sesuai dengan amalan Nabi. Kita selalu mengatakan rindu Nabi, tapi lisan kita tidak pernah mengikuti Nabi. Kita selalu berkata aku mencintamu ya Rasulullah, tapi pernahkah amal kita selalu tujuannya hanya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wahai jamaah yang ada di Entikong, sesulit apapun hidupmu, seperti apapun kondisi ekonomimu, seperti apapun keadaan keluargamu, ingat satu hal, kata Nabi, kata Allah dalam Quran, jika kalian mencintai Allah, maka ucapan Nabi fattabi'uni, sampaikan ya Muhammad, fattabi'uni, ikuti aku. Salatmu ikut aku, kata Nabi. Puasamu, zakatmu, hajimu, seluruh amal perbuatanmu, ikuti nabimu. Yuhibbukumullah, Allah pasti mencintaimu. Kalau Allah sudah mencintai Pak Muslimin, maka insya Allah urusan dunia itu terasa mudah. Perkara dunia akan terasa gampang. Sesulit apapun keadaanmu, maka Allah pasti berikan jalan keluarnya. Untuk seluruh panitia, semoga panitia yang bersusah payah menginfakkan hartanya rupiah demi rupiah, semuanya menjadi amal solih bagi kita semuanya. Panitia, ini tekornya berapa? Panitianya tekor ya? Mana yang sambutan tadi? Pak Mukhlasin yang tahu ya? Ustaz Mukhlasin, tekornya berapa? Kalau tekor bilang aja tekor. Mumpung ada Daeng Rustam. Daeng Rustam siap kan? Aman. Bu, ibu, ibu. Suatu hari ada ibu-ibu datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, apa yang bisa saya lakukan dalam hidup saya? Jawaban Nabi, bersedekahlah dengan uangmu. Ya Nabi, kalau saya nggak punya uang, sedekahlah dengan makanan. Ya Nabi, bagaimana kalau aku tidak punya makanan, kata ibu-ibu tadi?
Cukuplah engkau senyum kepada orang lain. Tidak punya uang, tidak punya makanan yang kau bagi kepada mereka, senyum. Apa kata Nabi? Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu kepada sahabatmu, senyummu kepada tetanggamu, senyummu kepada keluargamu itu sedekahmu. Maka mulai besok yang ngerasa punya tetangga, yang ngerasa punya keluarga, yang ngerasa punya teman, nggak bisa bagi uang, nggak bisa bagi makanan, cukuplah dengan sikap baikmu kepada orang lain. Daripada kamu sedekah tapi kemudian kamu menyakiti orang yang menerima sedekahmu. Kalau memang Anda seorang berilmu, bagilah ilmumu kepada orang lain. Kalau Anda seorang pejabat, jadilah pejabat yang baik, pimpinlah mereka dengan baik, maka insya Allah itu adalah bagian dari sedekah hidupmu. Karena kalau kita mati, kata Nabi, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, kalau manusia itu sudah mati, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salatin, kalau anak cucu Adam itu sudah mati, putus seluruh amal perbuatannya. Salat sudah tidak bisa, zakat sudah tidak bisa, haji sudah tidak bisa, dia sudah mati berkalang tanah. Ada 3 perkara yang Allah terima walaupun dia sudah mati. Pertama, sedekatin jariyatin, sedekah jariahmu yang bangun masjid, nyumbang musalla, nyumbang pengajian, nyumbang tempat salat, nyumbang tempat pendidikan Islam, maka Allah menghitungnya sebagai sedekah jariah. Engkau mati, kata Nabi, berkalang tanah, tapi amalmu masih terus berjalan. Selagi masjid ini masih dipakai, amalmu masih mendapatkan kebaikan di dalamnya. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang manfaat. Yang ngajar ngaji. Ada yang ngajar ngaji, Pak? Ada yang ngajar ngaji nggak di perbatasan? Ada ya? Mudah-mudahan itu menjadi pahala terbaik. Sebab Rasulullah memuji orang yang ngajar ngaji. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya manusia di antara kalian adalah yang belajar Quran dan yang mengajarkan Quran. Ilmunya manfaat, diamalkan ilmunya dari ustadz yang diberikan. Ustadznya sudah wafat, kiainya wafat, amal baiknya masih mengalir dari ini. Yang terakhir, yang ketiga, kata Nabi, awwaladin salihin yad'ulah, atau anak salih yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Tapi kesolihan tidak bisa tiba-tiba, harus dididik. Ayah mendidik anaknya, ibu memberikan contoh pada anaknya. Mau seperti apapun anak kita dididik di luaran sana, tapi kalau ayah dan ibu tidak memberikan contoh yang baik, bagaimana mungkin anak kita menjadi anak salih? Maka akhlakul karimah yang Rasulullah sebutkan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak manusia yang mana? Akhlak manusia yang ada hari ini, mulai dari zaman kenabian hingga nanti di akhir zaman. Siapa yang bisa mendidik akhlak manusia itu dengan baik? Didik anakmu dengan kesolihan, didik anakmu dengan kebaikan. Ajari mereka sujud, ajari mereka kenal Allah. Boleh sedih kalau anak kita tidak bisa bahasa Inggris, boleh sedih kalau anak kita tidak bisa berbahasa yang lain, boleh sedih kalau anak kita tidak pintar matematika. Tapi alangkah bersedihnya kalau ternyata anak kita tidak tahu Allah Tuhannya, anak kita tidak bisa salat, anak kita tidak bisa baca Quran, anak kita tidak tahu amal baik. Tersebab apa? Orang tuanya lalai untuk mendidik anak-anaknya menjadi anak salih dan salihah. Kalau memang kita tidak mampu, antarkan ke pesantren, antarkan ke madrasah, antarkan ke TPA, didik mereka dengan didikan yang baik agar dia menjadi umat terbaik dari baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kelak pada masanya nanti, ketika kita semuanya mati menghadap Allah, apa jawaban kita kepada Allah? Jika ternyata sepanjang kehidupan kita tidak ada kesalihan, jika hidup kita, anak kita, istri kita, keluarga kita ternyata jauh dari Allah Subhanahu wa taala, malu kita kepada Allah, rugi kita menjadi orang kaya, rugi menjadi pejabat.
rugi menjadi orang hebat kalau ternyata lalai kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, ini biar nggak lama-lama ini. Kasihan ibu-ibu, karena mungkin besok hari apa? Oh, di sini ada hari Minggu juga ya. Yang di samping Pak, masih mau terus atau enggak? Masih mau terus ya? Nah, ibu-ibu masih mau terus? Ibu-ibu mau terus? Ya mau. Yang jawab cuma 3 orang. Ini kasihan Bu ya, kasihan ya. Mudah-mudahan walaupun sebentar, walaupun tidak lama, semoga ini menjadi ilmu yang manfaat. Karena orang belajar ilmu itu wajib, setiap muslim, setiap mukmin wajib hukumnya. Masalah pinter atau tidak itu proses, tapi setelah mendapatkan ilmunya, amalkan dalam hidupnya. Yang paling penting terakhir, pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu biar hidupnya bahagia. Zayyinu manazilakum bis salat wa tilawatil Quran. Hiasi rumah tanggamu dengan apa? Dengan salat, dan jangan lupa baca Quran. Salatmu menentukan hidupmu. Halo Pak, Bapak, dengerin, hati-hati ya. Mau sebanyak apapun hasil kita besok, yang usaha tukar ringgit ke rupiah, yang di perbatasan itu, sebanyak apapun hasil Anda, jangan lupa waktu sholatmu. Anda menghasilkan 100 juta satu hari, tidak mampu membeli sujudmu 1 rakaat. 1 sujudmu tidak bisa dibeli dengan dunia ini. Mudah-mudahan besok sholat subuhnya penuh semuanya ini. Umur itu singkat. Kita tidak tahu pertemuan malam ini pertemuan terakhir, nggak ada yang tahu. Nggak usah nunggu lama-lama Pak Karjo. Nggak usah nunggu lama-lama. Hidup ini sebentar Pak Karjo. Jadi polisi pensiunnya umur berapa? Polisi pensiun umur berapa? 58. Jadi polisi tidak lama. Tiba-tiba besok pagi ada pengumuman di Masjid Muhajirin, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak Sukarjo polisi. Nah kita kan nggak tahu toh Bu. Nggak ada yang tahu Pak. Semuanya itu rahasia. Jangan sampai karena persoalan dunia sampai kita lupa kepada sujud kita kepada Allah. Satu sujudmu yang kamu tinggalkan kepada Allah tidak mampu dibeli dengan hartamu, tidak mungkin mampu dibeli dengan jabatanmu. Maka firman Allah, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa dia berpaling dari Allah, berpaling dari salat, salat lupa, salat diabaikan, bahkan ditinggalkan dengan sengaja, walaupun hartanya banyak, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, hidupnya sempit, hatinya galau, pikirannya kacau, gak pernah tenang, kata Allah. Itu di dunia. Di akhirat, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Nanti di hari kiamat matamu dibuat buta oleh Allah. Orang yang meninggalkan salat, meninggalkan amal saleh karena diniatkan dan kemudian menentang aturan Allah. Allah kumpulkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Dalam keadaan buta mereka datang kepada Allah dan berkata kepada Allah, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, dulu hidupku mataku masih melihat, mataku masih jelas dan aku tidak pernah buta ya Allah. Tapi kenapa di hari kiamat kau butakan mataku ya Allah? Aku nggak bisa melihat apa-apa Gusti Allah. Duh Gusti Allah. Jawaban Allah apa? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa.
Dulu waktu hidup aku turunkan Al-Quran. Dulu waktu hidup aku turunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian berpaling, pura-pura buta, pura-pura tidak melihat. Nabi wafat ditinggalkan sahabat, sahabat wafat meninggalkan tabi'in, tabi'in wafat meninggalkan tabi'un tabi'in, ditinggalkan terus dan ditinggalkan sampai datang para ulama, para kiai pondok pesantren, para guru ngaji, para imam masjid yang mengingatkanmu. Tapi ucapanmu apa? Aku tidak melihat hukum Allah. Maka Allah balas di hari kiamat, matamu buta, dikumpulkan dalam tidak melihat apa-apa. Wa kadzalikal yauma tunsa. Jangan meninggalkan salatmu. Salatmu menentukan hidupmu. Salatmu menentukan rezekimu. Salatmu menentukan bahagiamu. Salatmu menentukan akhir hidupmu. Salatmu menentukan jawabanmu di alam kubur. Salatmu menentukan jawabanmu di yaumil qiyamah. Dan salatmu yang menentukan apakah kamu masuk surga atau nerakanya Allah Azza wa Jalla wa Ala. Contoh kita sudah jelas, paparan saya sudah jelas, maka tinggal kita laksanakan dalam hidup. Buang rasa marah, buang rasa benci, buang rasa dendam, buang permusuhan. Kembalikan semuanya itu kepada persatuan. Madura saudaranya Bugis, Bugis saudaranya Dayak, Dayak saudaranya Jawa, Jawa saudaranya Melayu, Melayu saudaranya Banjar, Banjar saudaranya Sunda, Sunda saudaranya Bima, Bima saudaranya Lombok, Lombok saudaranya Bali, Bali saudaranya Batak. Semuanya bersaudara karena iman kepada Allah. Kalaupun bukan dipersaudarakan karena iman, nenek moyang kita sama sebagai nenek moyang bangsa Indonesia. Kalaupun tidak sama nenek moyangnya, paling tidak kita bersaudara dalam persaudaraan kebangsaan. Jaga kesatuan, keutuhan, kedamaian, ketentraman negara kesatuan Republik Indonesia agar bangsa ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Cukup? Cukup. Terima kasih. Sudah puas? Kalau tidak puas, mohon maaf. Saya sudah mulai ngantuk melihat ibu. Enggak, saya guyon ibu. Tapi insya Allah, mudah-mudahan lain waktu dan kesempatan Allah mempertemukan kita kembali. Doakan saya dan istri, keluarga dan seluruh tim dakwah saya, mudah-mudahan diberikan keselamatan dalam perjalanan. Dan insya Allah ibu, kami doakan semoga ibu semuanya diberikan kebahagiaan dari dunia dan akhirat. Allah jauhkan musibah, Allah jauhkan persoalan dalam hidupnya. Mas Fahad, sudah berapa menit ceramah saya? 1 jam. Sudah lewat berapa? 30 menit. Wah, pantesan ibu-ibu sudah mulai banyak yang mengantuk. Terima kasih. Kula ngaturaken matur sembah nuwun ingkang hadiripun panjenengan sedanten. Matur sekelangkung dak si Madura. Matur sekelangkung dak si Madura si hadir mantar muga kula ben panjenengan ya kuwah sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk yang Melayu, terima kasih belonggok. Bukan banyak agak Pak, ini belonggok Pak. Saking saya bahagia dan gembira bersama keluarga disambut dengan sebaik-baiknya. Maka kata Allah, kalau kamu dihormati oleh orang lain, balaslah penghormatan orang dengan sebaik-baiknya. Kalau kamu tak sanggup membalasnya, cukup dengan penghormatan sama. Dengan ucapan jazakumullah ahsanal jaza wa jazakumullah khairan katsira. Insyaallah lain waktu dan kesempatan kita akan bertemu dalam suasana yang lebih nyaman. Terima kasih, kebenaran pasti datangnya dari Allah, sementara kesalahan itu murni dari saya pribadi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi an-niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم برحمتك الواسعة وبنعمتك العظيمة وبآلائك الجسيمة يا ربنا يا رحيم يا غفور لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين اللهم إن هذا الدعاء ومنك الإجابة وإليك الجهد ومنك التقلد يا رب العالمين اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا من جميع سيئات أعمالنا اللهم ya Allah ya Tuhan kami adalah hamba-Mu yang paling banyak berbuat dosa dan maksiat, tapi kami yakin dan percaya bahwa diri-Mu ya Allah adalah zat yang maha pengampun dan maha pengasih serta penyayang ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah, kedua orang tua kami ya Allah, ibu bapak kami yang masih hidup ataupun yang sudah lama meninggalkan kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kesehatan zahir dan batin kepada kedua orang tua kami ya Allah. Jadikan kehidupannya adalah kehidupan yang barakah dan membarakahi kepada kami anak keturunannya ya Allah. Ya Allah, ampuni kedua orang tua kami yang sudah lebih dahulu mendahului kami. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum ya rabbal alamin. Ampunkan dosa mereka ya Allah, tempatkan mereka ke dalam surga terbaik-Mu ya Allah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kepada kami, istri kami dan anak-anak kami ya Allah sebagai keturunan yang baik, sebagai istri yang salihah, dan jadikan suami sebagai suami yang salih. Ya Allah, Engkau adalah zat yang maha mendengarkan ya Allah. Jadikan pertemuan malam ini sebagai pertemuan yang akan mendatangkan ridha dan kebaikan di sisi-Mu ya Allah. Jadikan pertemuan ini sebagai perekat ukhuwah Islamiyah wa ukhuwah wataniyah dan basyariyah. Jauhkan kami dari pertikaian, jauhkan kami dari perdebatan, jauhkan kami dari permusuhan dan kebencian ya Allah. Tapi jadikan kami sebagai orang-orang yang senantiasa menyambung kebaikan dan silaturahim di antara sesama. Ya Allah, jadikan kami umat Islam yang ada di PLBN Entikong ini sebagai manusia yang beriman dan bertakwa kepada-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari maksiat ya Allah. Jauhkan kami dari kesalahan ya Allah. Sudah terlalu banyak salah dan maksiat kami kepada-Mu ya Allah. Sudah terlalu banyak maksiat kami di hadapan-Mu ya Allah. Sudah terlalu banyak kekeliruan kami di hadapan-Mu ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang senantiasa Engkau tuntun dengan hidayah-Mu ya Allah, dan mendapatkan syafaat Nabi-Mu, Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami kelak di yaumil qiyamah bersama Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama ibu bapak kami ya Allah, istri kami, suami dan keturunan-keturunan kami dan kaum muslimin. Ya Allah, Engkau adalah zat yang maha tahu dan maha mengetahui atas segala-galanya di atas diri kami ya Allah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Fansurna 'alal qaumil kafirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna rizqan halalan wasi'an. Allahumma arzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan hasanan tayyiban mubarakan. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا الله يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين إنك أنت السميع العليم. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم اجمعنا في زمرة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على رسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم بفضل سبحانك
rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga kedua orang tua kita semuanya diampuni Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Istri kita, suami dan anak-anak kita serta kaum muslimin Allah jadikan sebagai orang-orang yang selamat dari dunia dan akhirat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad